Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Andi Widi Santoso, NIM 28921500279, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen, akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai bahan ujian tengah semester dengan dosen Ibu Is Dewi Herawati, SE, MAK, dengan judul Pengertian Keterampilan Berbahasa Indonesia. Apa itu keterampilan berbahasa Indonesia? Keterampilan bahasa Indonesia mencakup keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Keempat keterampilan tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Kata menyimak dalam bahasa Indonesia memiliki kemiripan makna dengan mendengar atau mendengarkan. Dengan menyimak sendiri adalah, menyimak nama lain mendengarkan. Menyimak atau mendengar adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Seseorang kerap kesulitan untuk mengasah keterampilan berbahasa ini karena seseorang dituntut untuk memahami inti pembicaraan, bukan hanya mengetahui setiap kata. Menyimak atau pendengar harus memusatkan pemerhatian pada suatu pembicaraan. Keterampilan berbahasa menyimak atau mendengar dapat dilatih setiap waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, topik berbicara dan kode-kode visual dapat membantu kita mencerna pesan-pesan tertentu. Begitu juga untuk melatih keterampilan berbahasa, kita dapat sering menyimak atau mendengar diskusi dan pembicaraan yang dibawakan oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan kita. Semakin fokus kita dalam menyimak dan semakin beragam latar belakang pembicara, maka keterampilan berbahasa kita dalam menyimak atau mendengar dapat semakin banyak pula. D. Berbicara. Bahasa adalah suatu kegiatan komunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Maka dari itu, alat komunikasi akan berfungsi maksimal ketika faktor-faktor yang menunjang keterampilan produktifnya dikuasai. Dengan kata lain, keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi dapat dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Bagaimana cara menyampaikan ide atau gagasan dengan baik? Kita dapat menggunakan struktur kalimat yang sederhana serta bersifat efektif dan efisien. Keterampilan berbahasa ini dapat digunakan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ini membaca. Kegiatan yang sering kita lakukan membaca. Berikut ini kita akan jabarkan apa itu membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa, atau kalimat dan penulisan. Juga, membaca mampu meningkatkan intuisi berbagai bahasa dengan cara yang sesuai. Saat kita membaca, otak mencerna informasi-informasi dan mengintimasinya. Lalu, informasi itu akan disimpan dan pada lain kesempatan, informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. D. Menulis. Salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang terakhir adalah menulis. Menulis adalah suatu kegiatan mendokumentasikan, yang saya ulangi lagi, kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Sarana tulis macam-macam, bisa dari kertas, whiteboard, bahkan laptop ini juga sarana tulis. Dengan berkembangnya media sosial, hampir semua orang menuliskan kegiatannya sebagai bentuk ekspresi diri. Tak salah lagi, keterampilan menulis kini tampak dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang paling perlu dikuasai. Ya, karena berkembangnya zaman, era digitalisasi, banyak sekali media sosial yang berkembang seperti Facebook, Instagram, Twitter,
menyumbangkan sarana bagi kita untuk kreatif dalam memberikan keterampilan berbahasa, yaitu menulis. Berikut ini kita sampaikan beberapa pemahaman. Yang pertama, pemahaman literal merupakan kemampuan memahami yang paling sederhana atau dasar karena hanya memiliki berpikir. Kemampuan ini merupakan kemampuan menemukan makna kata-kata atau makna kalimat yang terdapat dalam setiap tulisan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, pemahaman literal disebut juga pemahaman terhadap makna tersurat. Kemudian membaca interpretasi memerlukan keterampilan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman literal. Pembaca yang memiliki pemahaman interpretasi memiliki kemampuan mengidentifikasi gagasan dari makna yang tidak secara efektif dinyatakan dalam teks. Untuk dapat menemukan makna yang impresif tersirat, keterampilan berpikir pembaca meliputi kemampuan menggeneralisasi, menentukan hubungan sebab akibat atau korelasinya, mengidentifikasi motif-motif, menemukan hubungan antar bagian teks, memprediksi kesimpulan, dan memperbaiki atau membuat perbandingan. Dengan membaca kritis adalah keterampilan pembaca yang dimiliki oleh pembaca yang tidak hanya mampu memahami bacaan secara literal dan menginterpretasikannya, pembaca pada kategori ini juga mampu menilai apa yang dibacanya. Pembaca kritis mampu menilai secara kritis gagasan-gagasan yang disampaikan penulis dan juga kesahihan pada data yang tertuang dalam bacaan. Yang terakhir, membaca kreatif merupakan keterampilan membaca yang berada pada tingkat paling tinggi. Di samping memiliki kemampuan membaca, literal, interpretasi, dan kemampuan berpikir kritis, pembaca kategori ini mampu menerapkan gagasan-gagasan yang terdapat pada teks atau bacaan situasi baru, mengkombinasikan gagasan yang dimiliki pembaca dengan gagasan dalam teks, dan mampu memperluas konsep-konsep yang terdapat dalam teks yang dibacanya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa membaca kreatif berusaha secara kreatif menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan gagasan-gagasan yang ada dalam teks. Contoh soal, Indonesia darurat narkoba. Indonesia darurat narkoba menurut data BNN tahun 2001 ada 5 juta atau 3,18% penduduk Indonesia berusia 10-58 tahun menjadi penyalahguna narkotika. Jumlah pengguna narkoba yang begitu besar menjadikan Indonesia sebagai surga bagi pengedar narkotika. Tentu saja fakta ini sangat mengejutkan. Dengan data tersebut bisa diperkirakan bahwa suplai narkoba bisa mencapai ratusan ton per tahunnya. Setiap hari 40-50 orang mati karena menggunakan narkoba. Pada tahun 2021, Polri berhasil meringkus sindikat narkoba internasional beserta barang bukti 1 ton jenis sabu, dan BNN membongkar sindikat narkoba yang menyelundupkan sabu lebih dari 284 kg dari luar negeri. Hal ini membuktikan bahwa peredaran narkoba di Indonesia begitu masif, sehingga dibutuhkan peran dari lapisan masyarakat untuk mengatasi masalah narkoba dengan bekerjasama aparatur pemerintahan. Tugas dari sudut pemahaman literal, Indonesia darurat narkoba menurut data BNN tahun 2021 ada 5 juta atau 3,18% penduduk Indonesia berusia 10-58 tahun menjadi penyalahguna narkotika. Dari sudut pemahaman interpelasi, jumlah pengguna narkoba yang begitu besar menjadikan Indonesia sebagai surga bagi pengedar narkotika. Mudahnya suplai masuk ke Indonesia dengan berbagai cara yang menyebabkan meningkatnya pasokan narkoba. Dengan jumlah narkoba yang masuk semakin banyak mengakibatkan meningkatnya jumlah angka kematian karena menggunakan narkoba. Dari sudut pandang pemahaman kritis, berdasarkan laporan tahun 2021, Polri berhasil meringkus sindikat narkoba internasional beserta barang bukti 1 ton jenis sabu, dan BNN membongkar sindikat narkoba yang menyelundupkan sabu lebih dari 284 kg di luar negeri. Hal ini membuktikan bahwa peredaran narkoba di Indonesia masih begitu masif. Sedangkan dari sudut pandang pemahaman kreatif, pada tahun 2021, Polri berhasil meringkus sindikat narkoba nasional beserta barang bukti 1 ton jenis sabu, dan BNN, sehingga dibutuhkan peran dari lapisan masyarakat untuk mengatasi masalah narkoba dengan bekerjasama antara aparatur pemerintahan. Demikian penyampaian presentasi
tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dibantu oleh Ibu dosen untuk mereview. Sekian dan terima kasih.